Mas Tiko yakin kalau anak-anak perempuan itu bukan manusia? Tanya Cahyo yang baru saja mendengar penjelasan tentang permasalahan di desa Banyujiwo. Saya yakin mas, saya lihat sendiri tubuh anak-anak itu seperti jasad yang sudah membiru dan bengkak. Bahkan setelah dihantam kapak dan meremukkan kepalanya, mereka masih bisa bangkit dan mencoba menyerang warga. Jelas Tiko pada Cahyo. Aku masih tidak percaya dengan ucapan Tiko. Mayat hidup, anak-anak. Terlebih lagi mayat itu kembali utuh dan menyerang desa setiap hitungan hari tertentu. Apa warga desa ada yang mengenali jasad anak-anak itu? Tanya Cahyo. Tiko pun menggeleng. Tidak ada Mas Cahyo, warga desa sendiri bingung dengan penyebab musibah itu. Pak Juwono keluar dari kamarnya setelah memastikan Menur sudah tertidur dengan nyaman di kamarnya. Gimana Menur Pak? Tanya Pak Karyo. Sudah istirahat Pak Karyo. Saya tidak menyangka akhirnya akan ada hari seperti ini. Hari di mana Menur bisa pulih. Balas Pak Juwono. Alhamdulillah ya Pak. Balas Badrun. Beberapa gelas kopi panas dihantarkan lagi oleh Mbok Tumi untuk menemani perbincangan malam kami. Saya mendengar cerita Mas Tiko dari dalam kamar tadi. Apa benar itu Mas? Tanya Pak Juwono. Benar Pak. Saya baru aja pulang dari kampung setelah 5 tahun merantau. Saya sendiri hampir gak percaya. Jawab Tiko. Pak Juwono menghela nafas dan menyeruput kopinya. Sebelum kejadian Menur, saya termasuk orang yang cuek dengan hal gaib. Sekarang saya baru tersadar betapa dekatnya hal-hal seperti itu di kehidupan kita. Pak Juwono seolah merenungkan sesuatu di pikirannya. Hal gaib, jin, iblis, roh jahat, sihir, itu memang ada Pak Juwono. Bahkan hampir semua di kitab agama apapun menceritakan akan hal itu. Tidak untuk ditakuti, tapi juga tidak untuk diremehkan. Selama kita dekat dengan Tuhan yang Maha Pencipta, kita pasti akan dijauhkan dari masalah yang berhubungan dengan itu semua. Ucapku berusaha menenangkan Pak Juwono. Pak Juwono kembali menghela nafas. Terlihat wajah khawatir masih terpampang di wajahnya. Oh iya Mas Cahyo, ini sertifikat sawah seperti janji saya. Nanti biar Pak Karyo yang membantu masalah balik nama dan administrasinya. Ucap Pak Juwono. Ini apa Pak Karyo? Tanya Cahyo dengan bingung. Pak Karyo pun tertawa. Ia pun menjelaskan mengenai sayembara yang diadakan oleh Pak Juwono. Aku memang sudah membaca pengumuman yang dibuat oleh Pak Juwono, tapi aku tidak menyangka beliau sampai benar-benar menyerahkan hartanya itu kepadaku. Gak mau Pak. Saya nggak bisa menggarap sawah. Jawabku sambil menggeser kembali sertifikat tanah itu. Maksud Mas Cahyo gimana? Bukannya Mas Cahyo ngebantu kami karena tawaran hadiah ini? Tanya Pak Juwono. Aku pun menggeleng dan menoleh kepada Pak Karyo. Enggak, Pak Karyo cuma bilang ada saudaranya yang minta tolong. Awalnya saya nggak mau, biar Danan saja yang kesini. Tapi Pak Karyo bilang katanya sekalian mau ada hajatan yang potong kambing, tumpengan, banyak makanan enak katanya. Balasku. Memang semenjak terbebas dari jagat Segoro Demit, aku hampir tak bisa menolak godaan makanan-makanan yang selama ini tidak bisa kami makan selama di alam itu. Lah, ini gimana Pak Karyo? Tanya Pak Juwono. Saya sengaja Pak Juwono. Orang-orang ini mungkin malah akan mundur kalau ditawari hadiah atau bayaran besar. Saya sendiri nggak ngerti pemikiran mereka. Ucap Pak Karyo. Aku pun mencoba meluruskan agar mereka tidak salah sangka. Bukan begitu Pak. Pak Le selalu bilang kalau kita butuh duit atau harta ya harus kerja. Kalau menolong ya tujuannya supaya bisa menyelesaikan masalah, bukan dengan tujuan lain. Doanya beda Pak. Jelasku. Terus sawah ini gimana? Saya sudah janji loh. Balas Pak Juwono. Sawah sebesar itu pasti mempekerjakan banyak warga desa kan Pak? Biar terus seperti itu saja Pak. Jadi bisa bawa rezeki buat yang lain juga. Jawab Cahyo. Pak Juwono sepertinya mulai mengerti maksudku. Sementara itu Pak Karyo malah tertawa kecil dengan jawabanku. Sekarang tinggal janjinya Pak Karyo aja nih. Hajatannya di mana? Tumpengannya mana? Tanyaku sembari melirik sinis kepada Pak Karyo. Ia masih tertawa seolah tidak kehabisan akal. Tenang, saya juga nggak bohong. Setelah Menur sembuh, Pak Juwono pasti akan ngadain hajatan kan Pak? Tanya Pak Karyo. Iya Mas, saya memang sudah nyiapin 5 kambing untuk selamatan. Mas Cahyo jangan buru-buru pulang ya. Ucap Pak Juwono juga penuh harap. Aku pun menatap wajah Tiko dan Badrun.
Enggak kok Pak, sepertinya saya akan lama di sekitaran sini. Masalah yang dihadapi di kampung Mas Tiko sepertinya tidak akan bisa selesai dalam waktu yang cepat, balasku pada Pak Juwono. Saat itu Tiko dan Badrun tersenyum dan saling berpandangan. Sepertinya jawabanku barusan membuat mereka cukup lega. Walau sebenarnya aku masih ragu apakah aku bisa menghadapi masalah yang ada di desa Tiko. Oh iya, satu lagi Pak Karyo. Mungkin kita butuh tempat menginap lagi untuk 1 orang, pintaku pada Pak Karyo. Memangnya buat siapa Mas? Buat Danan. Dia lebih mengerti tentang masalah Tiko. Semoga saja dia bisa datang dalam waktu yang cepat. Aku lupa sampai jam berapa tadi malam kami berdiam di rumah Pak Juwono. Akhirnya kembali ke rumah Pak Karyo tidak jauh dari jam subuh. Saat terbangun aku pun keluar untuk menikmati udara pagi. Bukan, udara siang yang menurutku masih cukup segar. Bukan salahku hingga bangun kesiangan. Perbincangan semalam berhasil membuat kami kehilangan banyak waktu tidur. Bahkan Pak Karyo sendiri pun masih tertidur di kamarnya. Sebuah angkot berhenti tak jauh di dekat rumah Pak Karyo. Entah mengapa aku mengingat kejadian yang mengesalkan di saat aku dan Danan hampir mati melawan sosok ludruk topeng irang di tempat ini. Sementara Pak Le dengan santai turun dari angkutan umum di tempat itu. Mas Cahyo sudah bangun, ucap Pak Karyo yang turun dari angkutan umum itu sembari membawa belanjaan. Lah, saya kira masih tidur Pak, balasku. Ya enggak dong Mas, pagi-pagi saya harus cek pekerjaan di balai desa dulu dan nitipin kerjaan ke teman-teman kalau mau izin, balas Pak Karyo yang memang kembali dengan mengenakan seragam. Aku pun membantu Pak Karyo membawa belanjaan yang ia bawa ke dalam rumah. Tapi rupanya ada 2 orang lagi yang ikut turun dari angkutan umum itu, Tiko dan Badrun. Hati-hati Ole, nanti habis narik Bapak mampir ke sini lagi, ucap Bapak supir angkutan umum itu. Badrun mencium tangan Bapak itu dan menyusul kami. Oh alah, Mas Badrun itu anaknya Pak Mardi, tanyaku. Iya Mas, harusnya Pak Le juga kenal sama dia, balas Pak Karyo. Aku pun memberi salam kepada Tiko dan Badrun dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Niatku sebelumnya menikmati udara pagi. Maksudku udara siang, kini dengan terpaksa harus kuubah. Dengan kedatangan Tiko dan Badrun itu, artinya aku harus merubah niatku dari penikmat pagi menjadi mandi. Beruntung air di desa Banyumulyo cukup segar sehingga aku bisa menikmati segarnya air ini sebagai pengganti udara pagi yang aku lewati. Apalagi mulai tercium aroma masakan Bu Karyo dari arah dapur. Aku sudah bisa membayangkan menu sarapan pagi yang akan tersaji nanti. Mohon maaf ya Pak Karyo, saya nggak bilang langsung kalau meminta tolong tentang masalah di desa saya. Terdengar ucapan Tiko membuka pembicaraan mereka. Halah, nggak apa-apa toh Mas Tiko. Kalau Mas Cahyo nggak keberatan, saya juga pasti akan bantu sebisanya. Jangan sampai kita nggak mau saling bantu cuma gara-gara berasal dari desa yang berbeda, balas Pak Karyo. Aku pun ikut nimbrung ke dalam pembicaraan mereka sambil menyelimuti tubuhku dengan sarung untuk mengurangi rasa dingin setelah mandi. Tenang aja Mas Tiko, sudah benar kok Mas Tiko minta bantuan ke sini. Kalau sampai tidak ditangani, mungkin masalah itu bisa merembet ke desa-desa yang lain. Yang benar Mas Cahyo, masa bisa merembet ke desa yang lain? Tanya Badrun dengan bingung. Tidak menutup kemungkinan Mas, banyak kejadian ketika desa yang diincar sudah tidak bisa lagi menghasilkan tumbal, mereka pindah ke desa yang lain. Balasku sembari mengingat-ingat kejadian yang pernah kutemui sebelumnya. Sepertinya ucapanku barusan malah membuat mereka bertiga semakin khawatir. Aku pun memutuskan untuk menutup mulutku sembari menikmati teh hangat yang sudah disediakan untuk kami. Tapi Mas Cahyo mau mampirkan ke desa Banyujiwo membantu desa saya? Tanya Tiko memastikan. Aku pun mengangguk dan meletakkan cangkir tehku. Iya Mas, hari ini saya mampir dulu ke rumah Pak Juwono memastikan keadaan Menur dulu. Besok pagi kita ke desanya Mas Tiko ya, balasku. Terima kasih ya Mas Cahyo, semoga dengan kedatangan Mas Cahyo masalah di desa saya bisa segera selesai, ucap Mas Tiko. Amin Mas, balasku dengan singkat. Walau berkata begitu, sepertinya aku mendapat firasat bahwa permasalahan di desa Tiko bukanlah perkara mudah. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana, entah oleh warga desa atau orang yang memang memulai permasalahan itu. Yang pasti aku merasa bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Mas Cahyo, teriak Menur dari dalam rumah. Ia bergegas menjemput kami berempat yang bahkan belum masuk ke halaman rumahnya. Alah, Menur nungguin toh,
Tanyaku. Jelas dong mas, Mbok Tumi sudah masakin yang spesial hari ini buat Mas Cahyo, ucap Menur dengan semangat. Ayam bakar, sayur lodeh, bener gak? Tanyaku sembari menajamkan penciumanku. Menur terlihat heran dengan tebakanku. Loh, kok Mas Cahyo tahu? Berarti Mas Cahyo beneran sakti ya? Tanya Menur. Yo jelas, ilmu dasar dari kanuragan itu adalah mengetahui jenis makanan dari jarak jauh, balasku dengan iseng. Pak Karyo dan yang lainnya hanya tertawa mendengar jawabanku. Walah, bisa aja Mas Cahyo, balas Pak Karyo dengan singkat. Kami pun berkumpul kembali di rumah Pak Juwono. Aku memeriksa keadaan Menur yang berangsur-angsur pulih. Walau masih terlihat kurus, tapi kulit Menur sudah kembali normal dan tidak pucat seperti sebelumnya. Kalau Menur makan yang banyak, mungkin seminggu sudah bisa benar-benar pulih, ucapku. Tuh, Menur, kalau disiapin makanan sama Mbok Tumi, Mbok ya dihabisin, ucap Pak Juwono. Iya Pak, pasti, balas Menur. Sudah tidak banyak lagi perbincangan saat itu. Hampir semua sudah dibicarakan semalam. Aku hanya mengajak Pak Juwono keliling rumahnya sembari memeriksa apakah ada benda pembawa teluh yang masih tertinggal di sana. Saat itu aku sekaligus mengajarkan doa-doa dan ayat-ayat yang seharusnya bisa membantu memulihkan dan menjaga Menur dari hal-hal serupa. Lantunkan doa-doa itu sebelum Menur tidur ya Pak. Kalau bisa mengajarkan Menur menghafal itu lebih baik, ucapku pada Pak Juwono. Baik Mas Cahyo, terima kasih. Tapi saya mau tanya sekali lagi nih Mas. Tanya apa Pak Juwono? Beneran Mas Cahyo tidak mau menerima pemberian saya, ucap Pak Juwono. Aku kemudian menghela nafas. Tawaran Pak Juwono memang menggiurkan untuk orang lain, tapi untukku yang senang hidup bebas dan tak ingin terikat akan harta, rasanya pemberiannya benar-benar tanggung jawab yang sangat besar. Tidak Pak, kalau Tuhan berkehendak memberikan saya melalui Pak Juwono, mungkin akan ada waktunya, tapi saya yakin bukan barang seperti sawah ini, balasku pada Pak Juwono. Kali ini Pak Juwono mulai terlihat menyerah. Semoga saja ucapanku bisa membuatnya paham. Kami pun kembali dan mulai menikmati hasil masakan Mbok Tumi yang sedari tadi sudah menggoda penciumanku. Pokoknya kalau Mas Cahyo butuh bantuan dari saya, segera kabari saya ya Mas, pinta Pak Juwono sebelum bergabung dengan yang lain. Setelah selesai dengan urusan Pak Juwono, aku pun mengirimkan pesan kepada Danan dan Pak Le mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Desa Mas Tiko. Mereka pun merasa ini adalah hal yang sangat serius, namun aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri sebelum meminta mereka meninggalkan urusannya di tempat masing-masing. Yang aku tahu permasalahan yang sedang diurus oleh Pak Le dan Danan juga tidak kalah penting. Desa Banyujiwo. Persis seperti cerita Tiko, Desa Banyujiwo terletak cukup terpencil dengan melewati jalur-jalur hutan. Namun setidaknya motor masih bisa masuk ke desa melalui jalan setapak yang memang sengaja dibuat oleh warga. Mas Cahyo, serius mau menerobos hutan naik motor antik itu? Ucap Badrun berusaha menghaluskan ucapannya. Lah, jangan remehin si Mbah, dia udah ikut berpetualang ngurusin debit-debit antar kota, balasku membanggakan motor Vespa tuaku. Ya sudah kalau begitu, kita pelan-pelan saja ya Mas, ucap Badrun lagi. Kupikir Desa Banyujiwo hanyalah desa yang berdiri sendiri di sana, tapi ternyata tidak. Desa itu berdampingan dengan beberapa desa yang lain dengan aliran sungai yang berbatasan dengan hutan-hutan yang terlihat masih liar. Ternyata ucapan Badrun memang benar. Walau sudah berbentuk jalan setapak, tapi jalur menuju desanya masih cukup berat untuk dilewati oleh motor tuaku. Mas Cahyo, si mbahnya masih ngambek gak nih? Ucap Badrun dan Tiko yang terlihat kehabisan nafas mendorong motorku di belakang. Hei, makasih ya, bener omonganmu, si mbah udah tua, gak cocok sama jalur hutan. Balasku dengan sengaja menukar Simbah dengan motor Badrun agar dapat sampai ke desa lebih dulu. Aku pun bergantian mendorong Simbah, sementara mereka mengatur nafas setelah cukup panjang membantu motorku yang sempat mogok tak jauh sebelum sampai ke desa. Tiko kemudian mengajak kami untuk istirahat di rumahnya. Sebuah rumah yang cukup tua namun masih sangat terawat. Aku merasakan ada sesuatu yang melindungi rumah ini. Mungkin saja ini yang pernah diceritakan oleh Tiko. Rumahmu adem Mas Tiko, ucapku. Iyo Mas, padahal lama gak ditinggalin, tambah Badrun.
Tiko kemudian mengambil dari dapur seteko air dan beberapa gelas untuk melepaskan dahaga kami setelah dikerjai oleh Simbah tadi. Selama ditinggal oleh keluarga, rumah ini dijaga sama Mbah Sagimin. Dia baik banget sama keluarga saya, Mas. Jelas, Mas Tiko. Aku kemudian mengisi gelasku dengan air dari teko dan meneguknya hingga habis. Tak selang berapa lama, dari luar terdengar suara seseorang mendekat dan masuk ke dalam rumah. "Kula nuwun," ucap seorang bapak yang sudah cukup berumur dengan membawa sebuah rantang. "Oh alah, Mbah Sagimin, gak usah repot-repot Mbah, saya bisa masak atau cari makanan sendiri," ucap Mas Tiko. "Ndak repot kok Mas Tiko, tapi ya begini, cuman seadanya," ucap Mbah Sagimin. Aku pun membantu Mbah Sagimin mengambil rantangnya dan membawanya ke dapur. "Mbah Sagimin ikut makan di sini ya, temani kita," ajakku pada Mbah Sagimin. "Boleh sih Mas, pasti banyak yang mau diobrolin juga kan?" balas Mbah Sagimin. Kami pun kemudian menggelar rantang yang dibawa Mbah Sagimin di tikar dan menikmati masakan istrinya itu bersama-sama. "Ini namanya Mas Cahyo Mbah, kami kenal di desa Banumulyo," ucap Mas Tiko memperkenalkan aku pada Mbah Sagimin. "Nah, kalau yang ini Badrun Mbah." "Kalau yang ini sih gak usah dikenalin Mas Tiko, mana mungkin saya lupa sama tukang ojek yang sempat bikin saya encok 3 hari, ucap Mbah Sagimin sambil bercanda. "Hehe, ngapunten ya Mbah, maaf, dulu saya hilaf." Candaan ringan itu membuka pembicaraan kami yang mulai mengarah kepada permasalahan di desa ini. Tiko menceritakan kekagetannya saat malam pertama ia kembali ke desa. Mulai dari teror anak perempuan yang mendatangi rumahnya hingga warga desa yang harus menghabisi sosok mengerikan itu dan kemudian membuangnya ke sebuah sendang di dalam hutan. "Sendang?" tanyaku penasaran. "Itu sebuah sendang yang sudah cukup lama sekali tidak digunakan oleh warga Mas Cahyo," jelas Mbah Sagimin. "Karena jauh dari desa?" tanyaku lagi. Kemudian Mbah Sagimin pun menggeleng. "Dulu dalam kurun waktu yang cukup lama, air dalam sendang itu tiba-tiba mengeluarkan bau bangkai. Tak lama setelahnya, airnya menghitam dengan cepat." "Berarti sebelumnya warga desa pernah menggunakan air dari sendang itu, Mbah?" tanya Tiko. "Kalau Mas Tiko sadar, nama desa ini sebenarnya diambil dari nama sendang itu. Sebelumnya sendang itu disebut dengan nama Sendang Banyujiwo, tapi setelah berubah seperti itu, leluhur saya menggantinya dengan nama sendang itu Sendang Banyugetih. Hal itu semata-mata karena bau sendang yang menyerupai aroma bangkai dan hitam seolah tercampur dengan darah yang pekat," cerita Mbah Sagimin. Tiko hanya mengangguk-angguk mendengarkan cerita Mbah Sagimin. Sepertinya ia juga baru tahu mengenai sejarah tentang nama desanya ini. "Lantas apa hubungannya kejadian yang melanda desa ini dengan sendang itu, Mbah?" tanya Badrun. Kali ini Mbah Sagimin menghela nafas sambil menggeleng. Ia meneguk segelas air di hadapannya seolah cukup lelah dengan apa yang akan ia ceritakan. "Mbah tidak tahu, Run. Warga lain pun juga nggak tahu. Awalnya kami mengira semua kejadian ini tidak ada hubungannya dengan sendang itu. Sampai suatu ketika ada seseorang yang mengerti menyarankan kami untuk membuang jasad anak itu ke dalam sendang agar tidak bangkit lagi," ucap Mbah Sagimin. "Sebentar, maksudnya bila tidak dibuang ke sendang, jasad itu bisa kembali utuh dan menyerang desa lagi?" tanyaku mencoba mengulang apa yang diceritakan Tiko sebelum ke desa ini. "Benar itu Mas, mungkin memang sulit untuk dipercaya, tapi itu yang sebenarnya terjadi," ucap Mbah Sagimin. Sontak aku bergidik-geri mendengarkan kisah itu. Terlebih yang menjadi perantara untuk menyerang desa adalah sosok jasad anak-anak kecil yang mungkin semasa hidupnya tidak berdosa. "Tapi walau dibuang ke sendang itu, jasad itu akan tetap kembali ke desa ini juga kan?" tanyaku pada Mbah Sagimin. Kemudian Mbah Sagimin pun mengangguk. "Orang pintar itu mengatakan ada waktu-waktu di mana sendang Banyugetih kehilangan pesonanya. Di saat itulah seluruh jasad yang kami buang ke sendang itu akan kembali lagi ke desa seperti kemarin." Aku menjadi penasaran. Berarti sebenarnya warga desa sudah tahu bahwa sendang itu memiliki sesuatu yang tersembunyi. Berarti sebenarnya sendang Banyugetih itu juga menyembunyikan sesuatu yang besar ya, Mbah? Tanyaku. Sebenarnya itu juga masih menjadi misteri, tapi leluhur desa ini memerintahkan kami untuk menjauhi sendang itu. Menurutnya sendang itu sudah dikutuk dan bila masih digunakan akan membawa bencana untuk warga desa.
Aku mencoba mengerti jawaban Mbah Sagimin. Mungkin ia pun tidak mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi desa ini sebelum ia lahir. Aku kemudian menghela nafas dan menghabiskan air putih di gelasku. Ya sudah, saat ini pilihannya hanya dua, Mas, ucapku pada Mas Tiko. Menunggu tragedi itu terjadi lagi atau mencari petunjuk dengan mendatangi Sendang. Badrun pun mengangguk menyetujui jawabanku. Menurut hitungan saya, kemungkinan serangan itu terjadi lagi 2 minggu lagi, Mas, balas Mbah Sagimin. Mendengar ucapan Mbah Sagimin, Mas Tiko pun tak banyak berpikir lagi. Kita ke Sendang saja ya, Mas, biar nanti saya minta tolong Fajri buat nemenin, ucap Mas Tiko. Hati-hati ya Mas Tiko, jangan berbuat yang aneh-aneh di sana. Walaupun Sendang itu dikutuk, tempat itu tetaplah tempat keramat, perintah Mbah Sagimin. Iya Mbah, saya ngerti, jawab Tiko. Mumpung hari masih siang, aku pun mengajak mereka untuk menunjukkan jalan menuju Sendang yang mereka ceritakan tadi. Tiko pun mengenalkan kami dengan teman masa kecilnya bernama Fajri. Sudah beberapa kali ikut menangani serangan itu, Mas. Walaupun begitu, saya tetap gak terbiasa dengan jasad-jasad itu, ucap Fajri. Siapa yang terbiasa sama hal begituan, Mas? Tukang gali kubur juga mungkin gak pernah terbiasa dengan jenazah kok, ucap Badrun. Fajri mengantarkan kami sembari bercerita mengenai kejadian yang menyerang desanya pertama kali. Dia tidak bisa melupakan bagaimana histerisnya warga desa yang ketakutan, tangisan Pak Sukoco saat kematian anaknya dan warga lain yang kehilangan anggota keluarganya. Mendengar kisah itu, aku sedikit merasa bersalah tidak bisa mengetahui kejadian di desa ini lebih awal. Namun setidaknya setelah ini semoga aku bisa menyelesaikan kutukan ini agar warga desa Banyujiwo bisa hidup dengan tenang. Butuh waktu sekitar setengah jam jalan kaki melalui hutan yang cukup lebat untuk sampai ke Sendang yang mereka ceritakan. Walau begitu, ada jalur yang tidak sengaja terbentuk oleh gerobak yang dibawa oleh warga desa untuk mengangkut jasad itu ke Sendang. Dan memang benar ucapan warga desa, Sendang ini sepertinya sama sekali tidak pantas disebut Sendang lagi. Pohon-pohon di sekitarnya sudah terlihat kering dengan sisa daun yang layu, sementara bau menyengat tercium saat kami mulai mendekati ke tempat itu. Aku mengambil sedikit air dari permukaan Sendang itu dan kemudian menciumnya. Entah mengapa saat itu aku merasakan ada yang memperhatikanku dari arah Sendang. Jelas ini bukan Sendang biasa. Gimana Mas Cahyo? Tanya Mas Tiko. Aku kemudian mencoba meletakkan tanganku ke permukaan Sendang dan membacakan doa untuk mencoba menyalurkan energi baik ke dalam Sendang. Anehnya saat itu aku merasakan ada sesuatu di dalam Sendang yang memberikan perlawanan. Benar, ada begitu banyak hal mengerikan di dasar Sendang ini, ucapku pada mereka. Terus gimana Mas Cahyo? Kita harus bagaimana? Tanya Fajri. Aku kemudian menggeleng dan meninggalkan Sendang. Kita belum bisa melakukan apa-apa. Walau ada sesuatu di dasar Sendang ini, tapi aku tidak bisa memastikan jika kutukan di desa Banyumulyo berasal dari Sendang ini, jelasku pada semua. Setelah memeriksa beberapa tempat di sekitaran Sendang, aku pun segera mengajak mereka kembali sebelum langit mulai gelap. Wajah mereka, Tiko dan yang lainnya terlihat sedikit kecewa mendengar jawabanku. Tapi sepertinya mereka juga mengerti bahwa masalah ini tak bisa diselesaikan dengan mudah. Sinar rembulan memancar malu-malu di antara awan yang memenuhi langit malam. Purnama telah melewatkan pesonanya beberapa malam yang lalu. Namun cahayanya saat ini masih bisa menunjukkan warna dari dedaunan hutan tumbuh dengan lebat. Aku melangkahkan kaki seorang diri berusaha mengingat arah menuju Sendang yang kami datangi tadi pagi. Bukan tanpa alasan. Sesuatu di balik Sendang itu bisa saja membahayakan Tiko dan yang lainnya seandainya saja aku salah bersikap. Dan sebaiknya aku menyelidiki tentang Sendang ini seorang diri. Berbeda dengan keadaan siang tadi, ada sesuatu yang memperhatikan aku sepanjang perjalanan menuju Sendang. Sesekali aku menoleh ke beberapa sisi hutan. Hawa merinding seolah menyelimutiku dengan keberadaan sosok yang mencoba menyakitiku. Tepat saat melewati hutan, langkahku pun terhenti. Ada sosok yang menghadangku tak jauh dari sisi Sendang. Manusia, hewan, setan. Aku sama sekali tidak bisa memastikannya. Yang terlihat di mataku saat ini, makhluk itu tengah meringkuk menikmati bagian lengan manusia yang masih basah. Sepertinya ia mendapatkan bagian tubuh itu dari Sendang yang berada di belakangnya. Kemudian sesekali ia menatapku dengan mata yang merah menyala.
Aku tidak bisa memastikan makhluk itu mengenakan pakaian atau tidak, namun hampir seluruh bagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang begitu panjang. "Kau penunggu sendang ini?" tanyaku mencoba membuka pembicaraan. Walaupun sosoknya mengerikan, aku tidak mau mengambil kesimpulan dulu mengenai makhluk itu. "Ki Boyo Gandru, aku yang punya kuasa di sendang ini," ucap makhluk itu setelah selesai menikmati santapannya. "Jadi itu nama makhluk ini, sang penjaga sendang Banyu Getih, Ki Boyo Gandru?" Aku mendekat ke arahnya, namun ia menatap dengan mengancam. "Apa yang kamu bawa?" tanya Ki Boyo Gandru. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Jelas aku tidak membawa apapun yang mungkin bisa mengancam dia selain Wanasura. "Aku nggak bawa apa-apa, Ki," balasku dengan singkat. Kemudian Ki Boyo Gandru menatapku dan berpaling meninggalkanku. Tunggu!" teriakku pada Ki Boyo Gandru. Namun ia tidak bergeming dan terus saja setengah merangkak ke arah sendang dan meninggalkanku. Aku mencoba mengejarnya, namun ia menoleh dengan penuh amarah. "Tidak ada bayaran, tidak ada yang bisa saya berikan," ucapnya yang ingin segera masuk ke dalam sendang. Urusannya denganku belum selesai. Dengan spontan aku mengejarnya dan menarik lengannya untuk menjaganya kembali ke dalam sendang. "Saya nggak mencari apapun, Ki," balasku. Sepertinya perbuatanku membuat ia marah. Ia menatapku dengan tatapan yang mengerikan sembari mengeluarkan suara yang tertahan. Entah apa yang ia perbuat, tapi setelahnya tiba-tiba muncul berbagai sosok dari dalam sendang. Anak perempuan, persis seperti yang diceritakan Tiko dan warga desa. Banyak anak-anak dari berbagai umur merayap keluar dari dalam sendang dan mulai mengerumuni kami. Mengerikan. Wujud mereka benar-benar mengerikan. Mereka benar-benar jenazah yang sudah membusuk dan membengkak di dalam air. Baunya begitu menyengat. Namun masih ada perasaan tidak tega saat aku melihat wujud mereka yang masih anak-anak. "Apa kamu sendiri yang menjadi bayarannya?" ucap Ki Boyo Gandru sembari menyeringai dari balik rambutnya yang menutupi wajahnya. Merasakan ada bahaya, aku pun melepas genggamanku. Tapi kali ini berbalik Ki Boyo Gandru lah yang menarik tanganku. Aku pun berusaha melepaskannya secepat mungkin. Tapi ada sosok jasad anak-anak yang mendorongku dari belakang dan membuat aku terjatuh ke dalam sendang itu bersama dengan Ki Boyo Gandru. Seharusnya pinggir sendang ini dangkal, namun entah mengapa saat aku terjatuh ke sendang ini terasa begitu dalam. Aku mencoba berenang ke permukaan, namun Ki Boyo Gandru masih mencoba menarikku ke dasar sendang. Aku menoleh ke arah Ki Boyo Gandru berusaha melepaskan diri, tapi hal yang mengagetkan terjadi lagi di hadapan mataku. Ki Boyo Gandru sudah berubah menjadi seekor buaya dengan tubuhnya yang ditumbuhi oleh bulu. Ekornya mengikat tubuhku dan menyeret aku ke dasar sendang. Aku mencoba mengatur nafas untuk menyelamatkan diri, tapi kekuatan Ki Boyo Gandru tidak main-main. Ketika aku merasa bisa melawan, ia semakin cepat menyeretku hingga ke dasar sendang hitam itu. Gila, aku mencoba membuka mata melihat apa yang berada di sana. Walau warnanya hitam semakin pekat, samar-samar aku masih bisa melihat benda-benda yang mengambang di sekitaranku. Saat aku menggapai sesuatu, yang kudapatkan adalah tangan manusia yang sudah membusuk. Saat aku menoleh, sudah ada kepala manusia yang sudah terpisah dengan sebagian dagingnya yang sudah tidak menutupi tengkoraknya. Aku merasa mual. Jangan sampai aku membuka mulutku di dasar sendang ini. Dasar sendang ini dipenuhi oleh jasad-jasad manusia dan benda-benda pusaka yang sudah berkarat. Tak tahan dengan semua hal yang menjijikan di dasar sendang ini, aku pun berusaha memanggil Wanasura untuk merasuki tubuhku. Namun sayangnya di dasar sendang aku tidak bisa memanggilnya dengan suara. Beruntung Wanasura tersadar dengan kondisiku saat ini. Ia pun segera merasuk ke kedua lengan dan kakiku dan memberikan aku kemampuan untuk mementalkan Ki Boyo Gandru menjauh dari tubuhku. Dengan sisa nafas yang sedikit, aku menendang dasar jurang sendang dengan kekuatan Wanasura dan melesat ke permukaan sendang. Secepat mungkin aku menjauh dari sendang dan memuntahkan semua rasa mual yang kudapatkan dari dasar sendang. Aku mulai mencoba waspada dengan Ki Boyo Gandru dan sosok jasad hidup yang keluar dari sendang itu. Tapi saat ini mereka sudah tidak ada di sekitaran sendang. Aku pun segera mengatur nafas dan sedikit memeras baju dan sarungku. Walau tidak begitu kering, tapi setidaknya air dari sendang itu tidak terlalu membebani tubuhku. Sebenarnya ada perasaan janggal di dalam pikiranku saat ini. Sepertinya ada kegelisahan yang tak dapat terjelaskan.
Aku ingin duduk sebentar untuk bermeditasi menenangkan perasaan ini. Namun entah mengapa tiba-tiba Wanasura mengeram seolah memberikan tanda ada sesuatu yang berbahaya. Sontak aku mendengar suara dari dalam hutan. Aku menoleh dan ternyata arahnya menjauh dari tempatku saat ini. Dan saat itulah aku mulai panik. Ternyata suara itu berasal dari jasad anak yang melangkah menuju desa. Dengan sekuat tenaga aku pun berlari melewati sosok itu dan beberapa sosok yang masih tertinggal di hutan. Namun samar-samar dari kejauhan aku mendengar teriakan warga desa di tengah kepanikan. Terlihat Fajri meletakkan jasad anak kecil ke gerobak. "Ini lebih banyak dari sebelumnya," teriak seorang warga desa yang memegangi linggis. "Seharusnya tidak ada serangan malam ini. Bagaimana bisa?" Mbah Sagimin berteriak bingung. "Tolong, tolong, kulit istri saya membiru," teriak warga lain. "Bawa ke balai desa, semua yang terluka bawa ke balai desa." Suasana desa saat itu begitu mencekam. Seingatku, aku hanya tenggelam beberapa menit saja di sendang itu. Tapi mengapa kejadian ini seolah sudah terjadi berjam-jam? Aku pun menoleh ke arah bulan, dan benar saja, bulan sudah bergeser cukup jauh dari saat terakhir yang aku lihat. "Dari mana Mas Cahyo?" tanya Mas Tiko yang menghampiriku dengan panik. Ada sebuah benda tumpul yang ada di genggamannya. Aku belum berani untuk menjawab. Pemandangan di hadapanku saat ini begitu sangat mengerikan. Jasad anak perempuan dibantai dengan begitu kejam oleh warga desa. Aku tahu mereka sedang membela diri, tapi tetap saja ini terlihat sangat mengerikan. "Saya mencoba mencari petunjuk dari sendang Mas Tiko. Saya nggak menyangka akan ada serangan malam ini," ucapku pada Mas Tiko. "Kata Mbah Sagimin seharusnya tidak Mas," balas Mas Tiko. "Mas Cahyo nggak ngapa-ngapain kan di sendang?" tanya Mas Fajri yang menghampiri kami. Aku berpikir sejenak, apa mungkin kedatanganku tadi membuat makhluk ini menyerang desa? Jika benar, berarti aku sudah ceroboh. Dengan segera aku menghampiri Mbah Sagimin dan warga desa. Di hadapanku Mbah Sagimin mengayunkan kapaknya dan memecahkan kepala jasad seorang anak. Awalnya aku ingin menghentikannya untuk menyerang lagi, tapi jasad anak itu malah menyeringai dan kembali tertawa. "Apa nggak ada cara lain, Mbah?" tanyaku. "Tidak ada. Kita harus memisahkan bagian tubuhnya agar tidak kembali berdiri," jelas Mbah Sagimin dengan tatapan yang dingin. Aku mencoba mencari petunjuk mengenai kejadian ini sebelum memutuskan untuk membantu warga desa. Mendadak aku teringat cerita Badrun tentang keberadaan desa lain di sekitaran desa Banyujiwo. Aku perlu tahu apakah makhluk-makhluk ini hanya menyerang desa ini saja atau juga desa lain. Saat itu aku menarik Badrun untuk mengikutiku. "Benar, ada desa lain selain desa Banyujiwo di sini?" tanyaku pada Badrun. "Iya Mas, kenapa?" "Kalau gitu kita ke sana sekarang," perintahku dengan paksa. "Lah, terus warga desa gimana Mas?" "Kita cuma sebentar, ada yang harus kupastikan." Badrun yang tidak mendapatkan pilihan akhirnya memutuskan untuk mengantarkan aku ke desa terdekat. "Memangnya ada apa sih Mas? Desa lagi darurat kan?" tanya Badrun. "Kapan Mas Badrun terakhir kali mengantarkan ke desa-desa itu?" tanyaku. Badrun sepertinya memilih untuk mengikuti kemauanku. "Untuk desa di hutan utara, saya masih sering mengantar. Ada 3 desa di sana, tapi yang berselatan bersisihan dengan hutan desa dari Banyujiwo. Saya lupa terakhir kali saya ke sana kapan," ucap Badrun. "Kalau gitu kita ke desa selatan," perintahku. Badrun pun melaju motornya dengan cepat dan membutuhkan waktu tidak sampai setengah jam untuk membawaku ke sebuah gapura, desa Sambigiri. Tepat saat aku sampai di desa ini, perasaanku menjadi tidak karuan. Aku berharap tebakanku salah, tapi padamnya lampu di semua rumah di desa ini membuat harapanku semakin pudar. "Kok gelap ya?" ucap Badrun. "Shh, hati-hati, usahakan jangan berisik Mas," ucapku. Kami berjalan pelan memasuki desa tersebut, desa yang sangat tidak terawat. Sekitar rumah ditumbuhi rumput liar dan beberapa rumah sudah mulai ambruk. "Desa ini sudah mati," ucapku pada Badrun. Namun Badrun menatapku tidak percaya. "Tidak mungkin Mas, seharusnya penduduk desa ini lebih banyak dari desa Banyujiwo," balas Badrun. "Tapi kamu lihat sendiri kan Drun?" Badrun kemudian mengecek jendela-jendela rumah dan tidak menemukan siapapun ada di desa ini. Ia cukup kaget, namun pencarianku tidak hanya berhenti sampai di situ.
Ada pergerakan di belakang desa yang lebih padat dengan rumah-rumah yang kini sudah bobrok. Kami mengintip dari salah satu gang, dan apa yang terlihat di sana sudah benar-benar tidak bisa kumaafkan. Seluruh jasad warga desa tertumpuk di sebuah lapangan dengan jasad busuk anak-anak persis seperti yang menyerang desa Banyujiwo, mengerubutinya dan memakan daging busuk dari jasad-jasad itu. "Mas, itu semua warga desa?" tanya Badrun. Aku tidak mampu menjawab, tapi seketika kaki Badrun menjadi lemas dan hampir terjatuh. Dengan seluruh emosi yang membakar pikiranku, aku pun membacakan doa untuk melindungiku dari makhluk-makhluk itu. "Cepat tunggu di motor, Drun," perintahku pada Badrun. "Mau ngapain, Mas?" "Alah, udah, gak usah banyak tanya." Badrun pun tidak bertanya lagi dan berlari dengan tertatih menuju ke arah tempat ia memarkirkan motornya. Aku menutup hidungku dengan sarung dan menerjang sosok jasad hidup itu. Pukulan demi pukulan kulancarkan untuk menarik perhatian mereka. Saat mereka merasakan bahaya, aku pun menorehkan kukuku pada lenganku dan meneteskan darah yang seharusnya mampu menarik perhatian mereka. Seketika wajah makhluk itu terlihat semakin buas dan haus darah. Mereka berlari kesetanan ke arah darahku berada. Aku pun berlari dan menyusul Badrun secepat mungkin. "Berangkat, kita kembali ke desa," perintahku. Badrun menyalakan motornya dengan berhati-hati. Namun ketika ia melihat puluhan sosok yang mengejarku di belakang, ia secepat mungkin mengambil posisi dan membawa aku pergi. "Mas Cahyo ngapain?" tanya Badrun selama di motor. "Jangan terlalu cepat," perintahku. "Tapi nanti bisa dikejar, Mas." Aku terus meneteskan darahku di jalan untuk memastikan makhluk itu mengikutiku. Sementara itu Badrun hanya menggeleng tanpa bisa menebak rencana gilaku. Tepat saat mencapai gerbang desa Banyujiwo, aku pun memerintahkan Fajri dan Badrun untuk menyiapkan kuburan yang pernah mereka gunakan untuk memakamkan jasad-jasad ini. "Kalian dari mana?" tanya Mbah Sagimin. Badrun berusaha mengatur nafasnya dan menceritakan apa yang ia lihat pada Mbah Sagimin. Sementara aku memastikan sosok yang masih jauh mengikuti kami dari belakang. "Desa Sambikiri sudah mati. Semua jasad warga desa menjadi santapan setan-setan itu," ujar Badrun. "Sejak kapan?" Badrun pun menggeleng. "Gak tahu, tapi dari kondisi bangunannya sudah rusak. Mungkin sudah lebih dari setengah tahun." Mbah Sagimin terlihat sangat kaget mendengar ucapan Badrun. "Terus, kita harus apa?" tanya Mbah Sagimin. Aku kemudian berbalik dan meminta Mbah Sagimin menjelaskan ke beberapa warga. "Jangan buang jasad itu ke sendang lagi. Kita akan kuburkan di pemakaman," ucapku. "Tidak, tapi besok malam mereka akan kembali lagi," ucap Mbah Sagimin. "Pokoknya jangan dibuang ke sendang, Pak. Lakukan dulu," perintahku. Mbah Sagimin berpikir sejenak. Ia terlihat masih ragu, tapi aku tidak mau menunggu lama. Kali ini aku memanggil Wanasura merasuk ke dalam kedua lenganku. Dengan segera aku menghampiri satu persatu makhluk itu dan menghantamkannya hingga terpental. Warga desa terlihat kaget dengan apa yang aku lakukan, tapi aku tidak peduli. Ada sesuatu yang berbahaya di dalam sendang itu. Bila jasad ini kembali ke sana, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan cepat seluruh mayat anak-anak yang menyerang desa terkapar di satu tempat dengan seranganku. "Ikat dan bawa ke pemakaman," perintahku pada Badrun. Kali ini Mbah Sagimin ikut membantu Badrun. Sepertinya tindakanku barusan membuatnya sedikit percaya kepadaku. "Benar mau dimakamkan lagi, Mbah?" tanya salah seorang warga. "Untuk kali ini kita percayakan dulu pada bocah itu," ucap Mbah Sagimin. Saat mereka sudah mulai lega dengan mayat-mayat yang sudah mulai habis, tiba-tiba muncul dari sisi hutan makhluk serupa yang mengikuti aku dari desa Sambigiri. "Akhirnya datang juga," jawabku. "Itu apa lagi?" tanya Mbah Sagimin. "Mereka yang menghabisi warga desa Sambigiri," jelasku. "Lah terus kenapa dibawa ke sini, Mas?" Tiko pun mendekat dan kaget dengan semua itu. Beberapa warga desa juga tidak terima dengan apa yang aku lakukan. "Jangan sampai ada jasad yang tertinggal. Semua harus dimakamkan di satu tempat," perintahku tanpa mengindahkan keresahan mereka. Dengan cepat aku kembali menghadapi mayat anak-anak yang mulai memasuki desa. Walaupun tidak setuju denganku, warga desa pun akhirnya ikut membantu menghabisi mereka satu persatu dengan beringasnya.
Sebenarnya aku sedikit khawatir dengan cara warga desa ini, tapi sepertinya mereka tidak mempunyai pilihan lain. Butuh waktu cukup lama untuk membuat mereka terkapar hingga tidak berdaya. Beberapa bagian tubuh mereka pun terpisah oleh serangan warga yang tak tahu harus melawannya seperti apa lagi. Saat aku melihat bagian tubuh jasad itu, aku kembali teringat bagian tubuh mayat yang mengambang di sendang Banyu Getih tadi. Cukup ada perdebatan panjang antara warga desa. Namun Mbah Sagimin dengan bantuan Tiko dan beberapa warga berhasil meyakinkan warga lain untuk tidak membuang jasad itu ke sendang Banyu Getih. Kemudian kami pun membawa jasad itu ke tanah pemakaman yang cukup luas. Hanya ada beberapa lubang yang tersedia di sana. Akan tetapi Fajri dan beberapa warga yang lain sedang berusaha menambah lubang untuk jasad-jasad yang kami bawa. Tidak banyak pertanyaan dari warga desa saat kami semua menyediakan lubang untuk jasad-jasad itu. Walaupun sebenarnya aku yakin mereka masih khawatir dengan keputusan ini. Menjelang subuh kami pun berhasil menyiapkan liang kubur untuk jasad-jasad itu dan menguburkannya. Mas, malam besok jasad-jasad ini akan kembali lagi mencari bagian tubuhnya dan kembali menyerang desa, ucap Tiko kepadaku. Sepertinya warga desa yang memintanya mengatakan hal itu kepadaku. Mungkin jasad-jasad ini akan kembali bangkit seperti cerita kalian, tapi tenang saja, aku pastikan mereka tidak akan menyerang desa, ucapku mencoba menenangkan Tiko. Bagaimana Mas Cahyo yakin mereka nggak akan menyerang desa, Mas? Tanya Fajri yang masih menggenggam cangkul di tangannya. Saya akan tinggal di sini, tidak akan saya biarkan jasad-jasad ini meninggalkan pemakaman ini, balasku pada Fajri dan Tiko. Kemudian Fajri dan Tiko saling berpandangan. Maksudnya, Mas Cahyo mau bermalam di sini? Sampai kapan, Mas? Tiap malam jasad ini pasti akan bangkit, ucap Tiko dengan khawatir. Tenang saja, tidak akan lama. Aku hanya berjaga di pemakaman ini sampai dia datang, balasku pada mereka. Dia siapa? Tanya Tiko. Teman terbaikku yang lebih mengerti tentang masalah seperti ini, Danan Jaya Sambara.